Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nabila, NIM 19043014. Baik, di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah seminar akuntansi sektor publik. Adapun judul proposal saya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud di sektor pemerintahan. Nah, studi kasus pada pemerintahan Kota Sungai Penuh. Rumitnya permasalahan yang dihadapi karena perkembangan di Indonesia ditandai dengan adanya perusahaan swasta dan pemerintahan yang semakin berkembang. Nah, dapat dilihat dari kemajuan perekonomian saat ini, selain memberikan manfaat untuk masyarakat, juga menjadi sumber permasalahan. Nah, fraud atau kecurangan ini merupakan salah satu permasalahannya. Fraud merupakan suatu tindakan yang merekayasa melakukan penipuan dengan sengaja dan melanggar kepercayaan, serta mengubah aset suatu organisasi menjadi tidak wajar dan hanya untuk kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi agar mendapatkan keuntungan dari pihak yang melanggar aturan dan hukum yang berlaku. Nah, menurut informasi sistem perekonomian dan pemerintahan, terutama birokrasi, menjelaskan bahwa banyaknya kasus kecurangan atau fraud ini di berbagai bidang kehidupan di semua wilayah pemerintahan negara Indonesia. Pelakunya adalah para pegawai maupun dari pihak luar organisasi. Sistem birokrasi yang berbelit, pengendalian yang tidak efektif, rendahnya integritas lingkungan kerja, serta struktur yang rumit dan adanya tekanan yang tinggi merupakan penyebab banyaknya fraud yang terjadi pada instansi pemerintahan. Hal ini mengakibatkan pelaku fraud untuk melakukan tindakan kecurangan. Nah, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang menemukan banyak kasus kecurangan atau fraud. Banyak berita mengenai kasus-kasus kecurangan menyeret oknum yang tidak bertanggung jawab. Kasus yang sering terjadi adalah kasus korupsi. Lembaga Transparansi Internasional tahun 2016 melakukan survei yang mana menjelaskan bahwa Indonesia ini menduduki peringkat yang ke-90 dari 172 negara di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat korupsi di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Fraud Triangle Theory menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan terdiri dari 3 komponen, yaitu tekanan, kesempatan, dan juga rasionalisasi. Beberapa kasus korupsi yang terjadi di Kota Sungai Penuh diantaranya yaitu yang pertama, sejumlah warga desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumendemai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi melaporkan bahwa adanya dugaan korupsi pembuatan atau pembukaan jalan sepanjang 4,7 km tahun 2017 dengan anggaran 2,5 miliar yang digarap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh. Padahal wilayah tersebut merupakan kawasan hutan negara atau hutan produktif pola partisipasi masyarakat. Nah, kasus yang kedua yaitu kasus korupsi oleh 2 ASN pemerintah Kota Sungai Penuh. Keduanya merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK proyek makan minum Damkar anggaran 2014 sampai 2015. Hasil audit BPKP Jambi ada kerugian sebesar 650 juta. Nah, selain dari kasus korupsi tersebut, juga terdapat kelemahan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jambi, Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa laporan keuangan Kota Sungai Penuh 5 tahun terakhir mendapatkan opini pada tahun 2017 yaitu wajar tanpa pengecualian, 2018 wajar tanpa pengecualian,
2019 wajar tanpa pengecualian, 2020 wajar tanpa pengecualian, dan 2021 wajar tanpa pengecualian. Nah, meskipun BPK memberikan opini yang wajar tanpa pengecualian, namun BPK masih menemukan kelemahan dan permasalahan yang masih harus ditindaklanjuti dan harus dicari solusinya. Kelemahan pada sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang pertama itu pengelolaan pendapatan pajak tidak tertib pada pemerintah Kota Sungai Penuh. Yang kedua, kekurangan volume pada jalan, gedung, bangunan pemerintah Kota Sungai Penuh. Yang ketiga, permasalahan yang berkaitan dengan serah terima aset BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Maijen H.A. Thalib antara pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Di antaranya adanya kondisi kas dekor pada bendahara pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah H.A. Thalib sebesar 2.275.277.623 pada laporan keuangan pemerintah Kota Sungai Penuh. Penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi pada pegawai yang bekerja di Dinas Kota Sungai Penuh untuk mengetahui kecenderungan terjadinya fraud di sektor pemerintahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktor-faktor ini terdiri dari perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal, kesesuaian, kompensasi, dan penegakan hukum. Nah, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu pengujian dengan variabel yang berbeda, alat analisis, serta objek penelitian yang juga berbeda. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud di sektor pemerintahan, studi kasus pada pemerintahan Kota Sungai Penuh. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama itu apakah perilaku tidak etis berpengaruh terhadap fraud di sektor pemerintahan. Yang kedua itu apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap fraud di sektor pemerintahan. Yang ketiga itu apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap fraud di sektor pemerintahan. Yang keempat, apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap fraud di sektor pemerintahan. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh perilaku tidak etis terhadap fraud di pemerintahan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap fraud di sektor pemerintahan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap fraud di sektor pemerintahan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh penegakan hukum terhadap fraud di pemerintahan. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam pengembangan ilmu dalam bidang yang sama dan dapat digunakan untuk membantu memecahkan berbagai masalah terkait fraud pada pemerintahan. Yang kedua itu penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan informasi untuk para mahasiswa yang ingin berkarir pada lembaga pemerintahan agar mereka lebih sadar terhadap berbagai permasalahan fraud yang terjadi sehingga dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga itu penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan referensi untuk penelitian berikutnya dengan topik yang sama. Yang kedua itu manfaat praktis. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai kecurangan atau fraud yang khususnya di bidang pemerintahan. Nah, yang kedua, bagi objek penelitian yaitu instansi pemerintahan berguna sebagai masukan dalam upaya mencegah terjadinya tindak kecurangan atau fraud di sektor pemerintahan dengan menekankan penyebab terjadinya fraud di sektor pemerintahan seperti yang disajikan oleh peneliti tadi. Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan mampu menjadi bahan referensi bagi peneliti dalam bidang yang terkait dan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait. Nah, selanjutnya itu kajian teori.
Eh, Fraud adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan, niat jahat, penipuan, penyembunyian, serta penyalahgunaan kepercayaan di mana perbuatan tersebut ditujukan untuk mengambil keputusan baik berupa uang, barang atau harta, jasa atau upaya dalam memenangkan proses bisnisnya. Nah, fraud triangle adalah merupakan segitiga kecurangan yang menggambarkan adanya tiga kondisi penyebab terjadinya penyalahgunaan aset dan kecurangan. Ketiga faktor tersebut digambarkan dalam segitiga kecurangan yang pertama itu ada opportunity, threshold, dan rationalization. Penelitian ini cenderung menggunakan teori fraud triangle karena variabel dalam penelitian ini merupakan suatu proksi dari adanya suatu tekanan, kesempatan, dan pembenaran sesuai dengan dasar teori fraud triangle ini. Faktor-faktor perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi. Terjadinya ketiga faktor di atas disebabkan beberapa hal yang dapat dilihat melalui teori fraud triangle. Yang pertama dikembangkan oleh Cressey mengatakan bahwa fraud disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama itu tekanan yang dihadapi seseorang pada umumnya akibat masalah keuangan, keserakahan, kehidupan di luar jangkauan, atau capaian angan-angan, tagihan atas utang yang banyak, kredit bermasalah, kerugian atau kehilangan finansial. Kebutuhan finansial yang tidak terduga merupakan contoh-contoh tekanan yang mendorong seseorang untuk melakukan fraud. Yang kedua itu kesempatan. Kesempatan dapat didefinisikan sebagai otoritas atau kewenangan untuk mengendalikan suatu aset atau melakukan akses terhadap aset. Nah, adanya kesempatan membuat seseorang melakukan kecurangan atau korupsi, menyembunyikan, menghindari hukuman merupakan unsur dari segitiga kecurangan. Terdapat 5 faktor yang dapat memberikan kesempatan bagi para individu untuk berbuat kecurangan. Yang pertama, kurangnya pengendalian, ketidakmampuan dalam memberikan kualitas pekerjaan, terbatasnya akses terhadap informasi, ketidaktahuan, apatis, dan ketidakmampuan, tidak adanya jejak audit, dan yang selanjutnya itu rasionalisasi. Rasionalisasi ini memberikan suatu pembenaran tentang apa saja yang kita lakukan dengan tujuan untuk memuaskan diri sendiri meskipun tidak memiliki alasan yang kuat, dan pembenaran tersebut juga tidak dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi moral ataupun etika. Misalnya orang yang melakukan kegiatan korupsi dan uang hasil tersebut digunakan untuk menyentuni fakir miskin atau kegiatan keagamaan atau dengan alasan meminjamkan dari perusahaan atau mengembalikan suatu saat nanti. Selanjutnya itu fraud di sektor pemerintahan. Akuntansi pemerintahan mempunyai 3 tujuan. Yang pertama itu menjaga keuangan publik dengan mencegah dan mendeteksi tindakan korupsi. Yang kedua itu untuk mencari keuntungan secara tidak beretika. Yang kedua memfasilitasi pengelolaan keuangan pemerintah secara sehat. Yang ketiga membantu pemerintah dalam memberikan akuntabilitas kepada masyarakat. Pada buku Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan pada tahun 1999 telah diidentifikasi bahwa faktor-faktor yang penyebab korupsi di Indonesia yang terdiri dari 4. Yang pertama itu aspek perilaku individu, yang kedua aspek organisasi, yang ketiga aspek masyarakat, yang keempat aspek peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya itu perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis seorang akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi dilema etis. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menurut keyakinan, perseorangan, dan norma-norma sosial dianggap salah atau buruk. Nah, terdapat 3 faktor utama yang mungkin menyebabkan orang berperilaku tidak etis. Yang pertama itu standar etika yang orang tersebut berbeda dengan masyarakat umumnya. Yang kedua itu orang tersebut secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan sendiri, dan juga rasionalisasi. Selanjutnya itu sistem pengendalian intern. Pengendalian intern adalah adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan.
menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan atau peraturan undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Nah, selanjutnya itu kesesuaian kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Nah, pegawai harus diberi imbalan bagi upaya yang telah mereka keluarkan untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan mereka sendiri. Kompensasi lebih dari sekedar upah atau gaji. Dalam kompensasi bisa juga termasuk di dalamnya insentif dan program. Kesejahteraan pegawai, insentif bisa meningkatkan produktivitas. Nah, selanjutnya itu dalam pemberian kompensasi kepada karyawan, maka perusahaan mengharapkan pengaruh positif terhadap karyawan yang meliputi yang pertama mendorong semangat dan kegairahan kerja pada para karyawan, yang kedua meningkatkan produktivitas dan prestasi kerja karyawan, yang ketiga sebagai motivasi kerja karyawan. Selanjutnya itu penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Nah, menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang tentang keadilan, kebenaran, serta kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Nah, penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rifki Mirza Zulkarnain pada tahun 2013 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan atau fraud di sektor pemerintahan, itu studi kasus pada Dinas Kota Surakarta. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Rifki Mirza ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara keefektifan sistem pengendalian intern dengan fraud di sektor pemerintahan. Terdapat pengaruh negatif antara kesesuaian kompensasi dengan fraud di sektor pemerintahan. Tidak terdapat pengaruh antara kultur organisasi dengan fraud di sektor pemerintahan. Terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis dengan fraud di sektor pemerintahan. Terdapat pengaruh negatif antara gaya kepemimpinan dengan fraud di sektor pemerintahan, serta terdapat pengaruh negatif pada sistem pengendalian internal terhadap fraud di sektor pemerintahan, dan tidak terdapat pengaruh penegakan hukum terhadap fraud di sektor pemerintahan. Nah, penelitian terdahulu selanjutnya itu penelitian yang dilakukan oleh Anik Fatun pada tahun 2013 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan atau fraud. Persepsi pegawai dinas provinsi daerah ibu kota Yogyakarta. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anik ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara penegakan peraturan dengan kecenderungan kecurangan. Terdapat pengaruh negatif antara keefektifan pengendalian internal dengan kecenderungan fraud. Terdapat pengaruh positif antara asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan atau fraud ini. Terdapat pengaruh negatif antara keadilan distributif dengan kecenderungan kecurangan. Terdapat pengaruh negatif antara keadilan prosedural dengan kecenderungan kecurangan, serta terdapat pengaruh negatif antara komitmen organisasi dengan kecenderungan kecurangan, serta tidak terdapat pengaruh antara budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan. Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Rangga Nu Apriyadi dan Nurul Fatriyah pada tahun 2015, melakukan penelitian dengan judul Determinan Terjadinya Fraud di Institusi Pemerintahan. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian gaji, efektivitas sistem pengendalian intern, dan budaya etis organisasi berpengaruh terhadap
terjadinya fraud di institusi pemerintahan. Hal tersebut memberikan bukti secara empiris bahwa fraud di institusi pemerintahan yang terjadi di pemerintah dipengaruhi oleh kesesuaian gaji, efektivitas sistem pengendalian intern, dan budaya etis organisasi. Nah, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dian Mustika, Sri Hasti, dan Sucahyo Heriningsih pada tahun 2016 melakukan penelitian dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan atau fraud persepsi pegawai dinas Kabupaten Waikanan, Lampung. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asimetrik informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan, penegakan peraturan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan, keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan, serta keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pengendalian kecurangan. Perilaku tidak etis tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan, dan yang terakhir itu kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. Nah, penelitian terdahulu juga dilakukan oleh M. Hildan Zaka Firdaus, dilakukan pada tahun 2018 dengan judul yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan pegawai melakukan kecurangan atau fraud pada sektor pemerintahan. Studi kasus pada pemerintahan di Kabupaten Klaten. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan, penegakan hukum atau peraturan, dan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan, dan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Nah, selanjutnya itu metode penelitian. Desain penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan pengambilan data tersebut menggunakan kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada pegawai tetap di dinas sekota Sungai Penuh yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Data yang dikumpul diolah menggunakan alat analisis berupa software Smart VLS 2.0 untuk menemukan hasil dari masing-masing hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya itu populasi dan sampel dalam penelitian ini. Populasi merupakan keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, atau suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat menerima informasi data penelitian. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai tetap atau pegawai negeri sipil PNS yang bekerja di dinas sekota Sungai Penuh. Adapun dinas di kota Sungai Penuh yaitu ada dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas perhubungan komunikasi dan informasi, dinas pekerjaan umum, dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, dinas kebersihan, pertamanan dan kehutanan dan pemadam kebakaran, dinas pertanian dan perkebunan dan kehutanan, dinas peternakan dan perikanan, dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata. Nah, untuk metode pengumpulan data, cara yang digunakan oleh peneliti adalah mengumpulkan data penelitiannya dengan cara dilakukan dengan metode survei. Pengumpulan data dengan survei berarti dalam pengumpulan data dilakukan pengiriman atau penyebaran kuesioner. Kuesioner diberikan secara langsung dan diisi oleh responden para pegawai di dinas sekota Sungai Penuh. Nah, kuesioner tersebut terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang diberi penjelasan untuk setiap pertanyaan agar mempermudah responden dalam menjawab. Petunjuk pengisian kuesioner dibuat sesederhana dan sejelas mungkin untuk memudahkan pengisian jawaban.
Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan untuk memperoleh data tentang adakah pengaruh perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan penegakan hukum terhadap fraud di sektor pemerintahan. Nah, dalam penelitian ini, penulis menggunakan angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disertai dengan sejumlah alternatif jawaban yang sudah disediakan. Kuesioner ini terdiri dari pertanyaan dengan tanda checklist pada jawaban yang telah disediakan. Kuesioner dalam penelitian ini disusun menggunakan skala Likert. Penelitian ini akan menggunakan skala Likert 1 sampai 5 dengan rincian 1 artinya sangat tidak bagus, 2 tidak setuju, 1 artinya sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 tidak setuju, 5 sangat setuju. Nah, untuk selanjutnya itu variabel operasional. Penelitian ini menggunakan 2 jenis variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen biasa disebut dengan variabel Y adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang mempengaruhinya. Sedangkan variabel independen disebut dengan variabel X adalah variabel yang mempengaruhi keberadaan variabel dependen. Nah, variabel dependen dalam penelitian ini adalah kecenderungan kecurangan atau fraud di sektor pemerintahan. Kecenderungan kecurangan di sektor pemerintahan adalah persepsi pegawai di instansi pemerintah mengenai kecurangan yang sering terjadi di sektor pemerintahan. Yang kedua itu variabel independennya. Dalam penelitian ini, variabel independennya itu pengaruh perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan penegakan hukum. Nah, yang terakhir itu teknik penyajian dan analisis. Data analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana statistik merupakan alat yang analisis utama. Alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan bantuan software statistik SPSS. Penggunaan alat statistik ini dikarenakan penelitian ingin mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, itu saja penjelasan saya terkait proposal ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.